Ibnu Battuta, petualang legendaris asal Maroko. Ketika disebut nama Maroko, maka yang paling terlintas di benak orang Indonesia adalah Ibnu Battuta, sang petualang legendaris dari negeri matahari terbenam ini. Ia dianggap sebagai pelopor penjelajah abad 13 yang belum tertandingi, sekalipun ada Marco Polo yang juga melakukan penjelajahan dunia. Namun Marco Polo masih tidak sebanding dengan Ibnu Battuta terutama dalam kuantitas perjalanan. Karenanya, ia dijuluki dengan sebutan, pengembara Muslim Arab. Perjalanan panjang dan pengembaraannya mengelilingi dunia itu mampu melampaui sejumlah penjelajah Eropa yang diagung-agungkan Barat seperti Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Magellan yang mulai setelah Ibnu Battuta. Sejarawan Barat, George Sarton, mencatat jarak perjalanan yang ditempuh Ibnu Battuta melebihi capaian Marco Polo. Tak heran, bila Sarton geleng-geleng kepala dan mengagumi ketangguhan seorang Ibnu Battuta yang mampu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan sepanjang 120.000 kilometer itu. Sebuah pencapaian yang tak ada duanya di masa itu. Lalu siapa nama lengkap Ibnu Battuta itu? Ia adalah Muhammad Abu Abdullah bin Muhammad Al-Lawati Al-Tanjawi yang kemudian dikenal dengan Ibnu Battuta. Lahir di Tanger, kota di sebelah utara Maroko, tanggal 24 Februari tahun 1304 Masehi, 703 dan wafat di kota kelahirannya pada tahun 1377 M 779 H. Versi lain mengatakan, ia wafat di kota Fes atau Casablanca. Namun pendapat yang rajih benar ia dimakamkan di tanah kelahirannya, sebagaimana makamnya terdapat di kota wisata Tanger, Maroko. Ibnu Battuta berasal dari keturunan bangsa Barbar. Besar dalam keluarga yang taat memelihara tradisi Islam. Saat itu, Maroko sedang dikuasai dinasti Mariniyah. Ia dikenal sangat giat mempelajari fiqh dari para ahli yang sebagian besarnya menduduki jabatan kadi hakim. Beliau juga mempelajari sastra dan syair Arab. Pada usia sekitar 21 tahun 4 bulan, ia menunaikan rukun iman kelima. Perjalanannya menuju ke Baitullah telah membawanya berpetualang dan menjelajahi dunia. Ia mengarungi samudera dan menjelajah daratan demi sebuah tujuan mulia. Sampai kemudian ia melanjutkan perjalanannya hingga melintasi sekitar 44 negara selama 30 tahun. Rihlah Ibnu Battuta, inilah salah satu buku legendaris yang mengisahkan perjalanan seorang petualang agung itu pada 1325 hingga 1354 M. Sejatinya, Rihlah bukanlah judul buku, tetapi hanya menggambarkan sebuah genre, gaya sastra. Judul asli dari buku yang ditulis Ibnu Battuta itu adalah Tuhfat al-Nuzar fi Garaib al-Amsyar wa Ajaib al-Asfar, persembahan seorang pengamat tentang kota-kota asing dan perjalanan yang mengagumkan, ditulis oleh Ibnu Juzai, juru tulis Sultan Maroko, Abu Inan. Karya ini telah menjadi perhatian berbagai kalangan di Eropa sejak diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti Perancis, Inggris dan Jerman. Buku itu disusun menjadi sebuah perjalanan dunia yang mengagumkan dengan mengaitkan berbagai peristiwa, waktu pengembaraan serta catatan-catatan penting yang berisi berita dan peristiwa yang dialami Ibnu Battuta selama pengembaraannya. Dalam karyanya tersebut, Ibnu Battuta tidak mengumpulkan rujukan atau bahan-bahan dalam menunjang tulisannya, hanya mengisahkan pengalaman atau sejarah empiris negara atau kota-kota yang pernah disinggahinya terutama yang menyangkut kultur setempat. Pencapaian Ibnu Battuta yang luar biasa itu, konon dirampas dan disembunyikan kerajaan Prancis saat menjajah benua Afrika, termasuk Maroko. Kisah petualangan Ibnu Battuta. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tuntutlah ilmu walaupun hingga ke negeri Cina. Islam memerintahkan umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan, hingga ke tempat yang jauh sekalipun. Terinspirasi hadits itu, Ibnu Battuta pun melakukan perjalanan untuk mencari pengalaman dan ilmu pengetahuan dengan membentuk konsep Al-Rihlah fi Talab al-Ilmi, perjalanan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ibnu Battuta menghabiskan umurnya hingga 30 tahun untuk berpetualang dari satu negeri ke negeri lainnya. Hampir seluruh dunia telah dijelajahinya, mulai dari Afrika Utara ke Timur Tengah, dari Persia ke India terus ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan India. Kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menuju daratan China dan ke arah barat hingga sampai ke Spanyol. Pengembaraannya itu ia lakukan antara musim haji yang satu ke musim haji berikutnya.
Ia menjadikan Makkah Al-Mukarramah sebagai awal berlayar dan sebagai tempat kembali berlabuh. Sungguh suatu pengembaraan yang penuh kejadian penting dalam sejarah, syarat dengan makna dan hikmah. Pengembaraan perdananya dimulai ketika menunaikan ibadah haji yang pertama, tepat pada tanggal 14 Juni tahun 1325. Ia bersama jamaah Tanger lainnya menempuh keringnya hawa Laut Mediterania di tengah teriknya daratan berpasir Afrika Utara. Semuanya dilakukan hanya dengan berjalan kaki. Dalam perjumpaannya dengan banyak orang, Ibnu Battuta senantiasa berusaha meningkatkan kualitas silaturahim dengan mendekati orang-orang yang bisa diajak bermuzakarah serta berbagi ilmu dan pengalaman. Ia sangat terinspirasi dengan hadits Nabi SAW, perumpamaan teman yang saleh dan teman yang jahat adalah seperti orang yang membawa minyak misik, harum, dan orang yang meniup bara api pandai besi. Orang yang membawa minyak misik mungkin akan memberikannya kepadamu, atau engkau akan membelinya atau engkau merasakan bau harum daripadanya. Adapun peniup bara api pandai besi, mungkin akan membakar pakaianmu, atau engkau akan merasakan bau yang busuk daripadanya. Hari, Bukhari dan Muslim. Tempat-tempat yang disinggahi diceritakannya secara lengkap dengan bahasa yang indah, sehingga siapa yang membaca tulisan Ibnu Battuta atau mendengarkannya berhasrat untuk mengunjunginya. Kemauannya yang kuat untuk mengunjungi wilayah-wilayah Islam saat itu membawanya mengembara. Tiba di Samudera Pasai, Aceh. Petualangan dan perjalanan panjang yang ditempuh Ibnu Battuta sempat membuatnya terdampar di Samudera Pasai kini Aceh. Tepatnya di sebuah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang terletak di utara pantai Aceh antara abad ke-13 hingga 15 dengan raja pertamanya Sultan Malikussalih W 1297 yang sekaligus sebagai sultan pemimpin pertama negeri itu. Ia menginjakkan kakinya di Aceh pada tahun 1345. Sang pengembara itu singgah di bumi Serambi Makkah selama 15 hari. Catatan Ibnu Battuta dalam perjalanan laut menuju Cina menyebutkan, ia pernah mampir di wilayah Samudera Pasai. Dalam catatan perjalanannya itu, Ibnu Battuta melukiskan Samudera Pasai dengan begitu indah. Negeri yang hijau dengan kota pelabuhannya yang besar dan indah, tutur sang pengembara berdecak kagum. Kedatangan penjelajah kondang asal Maroko itu mendapat sambutan hangat dari para ulama dan pejabat Samudera Pasai. Kedatangan Ibnu Battuta disambut Amir Panglima Daulasah, Qadi Syarif Amir Sayyir Al-Shirazi, Tajuddin Al-Asbahani dan beberapa ahli fiqh atas perintah Sultan Mahmud Malik Zahir tahun 1326 sampai tahun 1345. Menurut pengamatan Ibnu Battuta, Sultan Mahmud merupakan penganut mazhab Syafi'i yang giat menyelenggarakan pengajian dan muzakarah tentang Islam. Penjelajah termasyhur asal Maghrib, sebutan Maroko dalam bahasa Arab, itu sangat mengagumi Sultan Mahmud Malik Al-Zahir penguasa Samudera Pasai saat itu. Sultan Mahmud Malik Al-Zahir adalah seorang pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam. Pribadinya sangat rendah hati. Ia berangkat ke masjid untuk salat Jumat dengan berjalan kaki. Selesai salat, Sultan dan rombongan biasa berkeliling kota untuk melihat keadaan rakyatnya. Kisah Ibnu Battuta. Ia juga melihat Samudera Pasai saat itu menjelma sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Menurut Ibnu Battuta, penguasa Samudera Pasai itu memiliki girah, semangat belajar yang tinggi untuk menuntut ilmu-ilmu Islam kepada ulama. Dia juga mencatat, pusat studi Islam yang dibangun di lingkungan kerajaan menjadi tempat diskusi antara ulama dan elit kerajaan. Selama berpetualang mengelilingi dunia dan menjejakkan kakinya di 44 negara, dalam kitabnya yang berjudul Tuhfat Al-Nazar itu, Ibnu Battuta menuturkan telah bertemu dengan 7 raja yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Ketujuh raja yang dikagumi Ibnu Battuta itu antara lain, Raja Irak yang dinilainya berbudi bahasa, Raja Hindustani yang disebutnya sangat ramah, Raja Yaman yang dianggapnya berakhlak mulia, Raja Turki dikaguminya karena gagah perkasa, Raja Romawi yang sangat pemaaf, Raja Melayu Malik Al-Zahir yang dinilainya berilmu pengetahuan luas dan mendalam, serta Raja Turkistan. Ibnu Battuta sempat mengunjungi pedalaman Sumatera yang kala itu masih dihuni masyarakat non-Muslim. Di situ juga ia menyaksikan beberapa perilaku masyarakat yang mengerikan, seperti bunuh diri massal yang dilakukan hamba ketika pemimpinnya mati. Setelah berkelana dan mengembara di Samudera Pasai selama 2 pekan,
Ibnu Battuta akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju negeri tirai bambu Cina. Catatan perjalanan Ibnu Battuta itu menggambarkan pada abad pertengahan, peradaban telah tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara. Berkat petualangan singkat Ibnu Battuta ini, kini bangsa Indonesia sangat dikenal di mata masyarakat Maroko, sebagai bangsa yang ramah, santun, toleran dan cinta terhadap agama Islam yang moderat. Hal itu juga diakui oleh para ulama Maroko. Masyarakat Muslim Indonesia sangat terpuji akhlaknya. Mereka memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap agama, pengakuan Dr. Idris Hanafi, dosen pakar hadits beberapa waktu lalu saat menyampaikan kuliah studi Islam di UNIF. Imam Nafi, Tanger Maroko. Begitu juga tabiat masyarakat Maroko, yang terkenal dengan sikapnya yang sangat ramah dalam menghormati tamu. Mereka menganggap tamu itu benar-benar seperti raja. Hal ini tentunya merupakan ciri khas orang Maroko dan sebagai aplikasi dari sebuah hadits Rasul SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya, yaitu jaisahnya. Para sahabat bertanya, apakah jaisahnya tamu itu? Ya Rasulullah. Beliau SAW bersabda, yaitu pada siang hari dan malamnya. Menjamu tamu yang disunahkan secara muakat atau sungguh-sungguh ialah selama 3 hari. Apabila lebih dari waktu sekian lamanya itu, maka hal itu adalah sebagai sedekah padanya. Muttafaqun alaih. Diabadikan di dunia, nama besar dan kehebatan Ibnu Battuta dalam menjelajahi dunia di abad pertengahan itu, hingga kini tetap dikenang. Bukan hanya umat Islam saja yang mengakui kehebatannya, Barat pun mengagumi sosok Ibnu Battuta. Tak heran, karya-karyanya disimpan Barat. Sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya, International Astronomy Union (IAU) Perancis mengabadikan Ibnu Battuta menjadi nama salah satu kawah bulan. Kawah Ibnu Battuta itu terletak di barat daya kawah Lindenberg dan timur laut kawah bulan terkenal Goclenius. Di sekitar kawah Ibnu Battuta tersebar beberapa formasi kawah hantu. Kawah Ibnu Battuta berbentuk bundar dan simetris. Dasar bagian dalam kawah Ibnu Battuta terbilang luas. Diameter kawah itu mencapai 11 km. Dasar kawah bagian dalamnya terbilang gelap, segelap luarnya. Kawah Ibnu Battuta awalnya bernama Goclenius A. Namun, IAU kemudian memberinya nama Ibnu Battuta. Selain dijadikan nama kawah di bulan, Ibnu Battuta juga diabadikan dan dikenang masyarakat Dubai lewat sebuah mall atau pusat perbelanjaan bernama Ibnu Battuta Mall. Di sepanjang koridor mall itu dipajangkan hasil penelitian dan penemuan Ibnu Battuta. Sementara di kampung halamannya sendiri, Tanger Maroko, Ibnu Battuta sangat terkenal. Di dekat Stadion Tanger terdapat bentuk globe kecil yang menandai kediaman Ibnu Battuta yang kecil. Terdapat juga di Hotel Ibn Battuta di Jalan Rue Magellan. Di bagian bawah perbukitan ada Burger Ibn Battuta dan Cafe Ibn Battuta. Feri yang menghubungkan Spanyol dengan Maroko menyeberangi Selat Gibraltar juga bernama MV Ibn Battuta. Begitu juga bandara kota Tanger bernama Ibn Battuta. Meski petualangan dan pengembaraannya telah berlalu 9 abad silam, namun kebesaran dan kehebatannya hingga kini tetap dikenang dunia. Dikutip dari berbagai sumber, termasuk buku Rihlah Ibnu Battuta.